Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM A1B019252. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai One Way ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Artinya data sampel dapat mewakili populasi. Contoh soal. Percetakan Dewa Ruci Bandung memperkerjakan pegawai dalam 3 shift. Terdiri atas pekerjaan yaitu setting naskah, editor, dan pembuatan cover dalam waktu 15 hari. Direktur penerbitan ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerjanya di antara 3 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Untuk kepentingan penelitian, direktur memerintahkan seorang supervisor untuk mengamati produktivitas kerja ketiga kelompok shift tersebut. Berikut ini hasilnya. Nah, langkah-langkah mengolah data. Yang pertama, menentukan data sesuai masing-masing kelompok. Apabila data yang ada tersebut dimasukkan ke dalam SPSS 17.0 atau 25.0, maka harus diubah dulu dalam formatnya agar dapat diolah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam program SPSS 17.0, data dikelompokkan menjadi tabel berikut. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sampingnya. Yang kedua, buka data baru dengan klik mouse pada tab variable view. Dalam tab variable view, kita klik angka 3 atau ketik angka 3 di sana dan di bagian label ketik angka 3 dalam kata. Selanjutnya, pengisian data. Pengisian kolom produk buku, letakkan pointer pada baris 1 kolom tersebut, kemudian ketik menurun ke bawah sesuai data produktivitas pegawai. Nah, di bagian produk kita ketik data yang akan dimasukkan dan menurun ke bawah. Contohnya seperti 40 turun ke bawah, 50 turun ke bawah lagi, klik tulis 45, turun ke bawah lagi, ketik 35 dan seterusnya. Nah, untuk pengolahan data dalam SPSS 17.0, nah yang pertama buka file ANOVA 1, kemudian pilih menu utama SPSS, lalu menu analisis, kemudian confirm main dan one way ANOVA sehingga muncul gambar berikut. Nah, untuk pengisian departemen, departemen list dimasukkan untuk produk, sedangkan untuk faktor atau group dimasukkan untuk variabel shift. Nah, untuk kolom option atau pilih yang lain dengan mengklik mouse sehingga tampak di layar seperti berikut. Nah, untuk varian option di sini kita pilih deskriptif dan homogen of variant text. Nah, untuk kolom post hoc atau analisis lanjut dari first text dengan mengklik mouse tampak di layar seperti berikut. Nah, untuk post hoc-nya kita mengklik Bufferoni dan Turki. Nah, lalu klik continue. Nah, pengisian untuk analisis lanjutan. Untuk keseragaman, klik mouse pada pilihan Bufferoni dan Turki. Tekan continue jika pengisian dianggap selesai. Terakhir, tekan OK untuk proses data, kemudian tekan output. Nah, di sini untuk hasil analisis SPSS one way ANOVA. Di sini ada tabel deskriptif produk, ada test hoc homogen of variance, dan ada ANOVA. Nah, hasil dari analisis SPSS one way ANOVA. Nah, makna dari hasil analisis one way ANOVA. Yang pertama, pada
tabel deskriptif menunjukkan deskriptif variabel-variabel yang ada analisis dengan jumlah kasus 45 terdiri dari SIP 1 15 kasus, SIP 2 15 kasus, dan SIP 3 15 kasus. Nah, di sini ada 15 kasus, SIP 1 15 kasus, SIP 2 15 kasus, dan SIP 3 15 kasus. Nah, SIP 1 rata-rata 38,7 dengan simpangan baku 6,777, nilai terkecil minimum 25 dan nilai terbesar maksimum 50. SIP 2 rata-ratanya adalah 42,80 dengan simpangan baku 10,359 dengan nilai terkecil minimum 25 dan nilai terbesar maksimum 61. Sedangkan untuk SIP 3 rata-rata sama dengan 44,13, simpangan baku sama dengan 6,140 dengan nilai terkecil minimum 35 dan nilai terbesar maksimum 59. Nah, yang kedua, pada tabel test of homogeneity of varian menunjukkan hasil uji homogenitas dari varian. Fungsinya untuk menguji apakah varian tersebut homogen atau tidak. Homogen dianalisis sebagai berikut. Pengajuan hipotesa. HA adalah produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP tidak homogen. HO sama dengan produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP homogen. Nah, kaidahnya jika alfa sama dengan 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai sig atau alfa sama dengan 0,005 lebih besar sama dengan sig, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya tidak homogen. Nah, selanjutnya jika alfa sama dengan 0,05 lebih kecil atau sama dengan sigma atau alfa 0,05 lebih kecil sama dengan sigma, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya homogen. Berdasarkan hasil analisis SPSS sigma sebesar 0,151, ternyata alfa sama dengan 0,05 lebih kecil dari nilai sigma. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, produktivitas kerja ketiga pegawai kelompok SIP adalah homogen. Jadi, ketiga varian atau produk kerja pegawai ketiga kelompok SIP tersebut homogen atau sejenis. Dapat juga dikatakan bahwa data ketiga variabel tersebut adalah homogen. Nah, yang ketiga, pada tabel ANOVA digunakan untuk menguji signifikasi dan mengambil kesimpulan setelah data tersebut homogen. Apakah rata-rata produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP tersebut perbedaan yang signifikan atau sama? Untuk itu diperlukan tabel FF yang ada kaitannya dengan F hitung dan F tabel. Nah, untuk tabel F-nya, ini tabel F-nya ya. Nah, lanjut. Berdasarkan tabel ANOVA atau F-test, ternyata didapat F hitung adalah 2,396 dengan tingkat signifikan 0,103. Untuk membuktikan apakah pengujian ini signifikan atau tidak, maka dilakukan uji F. Pengajuan hipotesa. HA terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP. HO tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP. Kaidah pengujian signifikasi. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Artinya signifikasi F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, artinya HO tidak signifikan. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok SIP. Ternyata probabilitas 0,103 lebih besar dari 0,05 atau 0. Sehingga model ANOVA tidak dapat dipakai untuk menguji signifikasi antar varian. Jadi, rata-rata produksi ketiga kelompok SIP tersebut memang sama atau homogen. Yang keempat, untuk Pavkovsky,
berfungsi untuk menguji hasil perbandingan antara ketiga produktivitas kerja pegawai pada kelompok SIP yang dilihat rata-ratanya. Masalah ini akan dibahas pada analisis Bofferani dan Turki dalam post-hoc test. Karena hasilnya tidak signifikan, maka post-hoc test tidak dibahas, diabaikan saja. Nah, yang kelima, jika tes Turki dan Bofferani untuk menguji kelompok mana saja yang memiliki perbedaan nyata, maka dalam homogeneous subcase justru akan dicari grup atau submatch mana saja yang mempunyai perbedaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan. Nah, pada tabel homogeneous subject berfungsi untuk menentukan antara kelompok variabel saja yang justru tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Nah, pada subject 1 terlihat hanya grup dengan anggota kelompok kerja SIP 1, 2, dengan 3 saja. Dengan kata lain, dikatakan kelompok SIP 1, 2, dan 3 punya perbedaan dengan yang lain. Nah, bisa dilihat hasil dari ini hasil dari Bofferani dan Turki. Nah, keterangan. Jadi, hasil dari uji Turki dan Bofferani dengan homogeneous subjek selalu saling melengkapi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.